Nah, Udah. gini, Oke. Salam ya. Mulai. Ya Toyib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama kami di Bincang Online yang pada siang hari ini akan membahas tentang perjalanan karir dari mahasiswa alumni mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Bersama kita siang ini narasumber yang luar biasa, yaitu Bang Abror. Mungkin bisa kita sapa dulu. Selamat siang, Bang Abror. Iya. Ya, selamat siang. Oke, seperti yang kita tahu teman-teman semuanya bahwa karir ini menjadi hal yang sangat tricky terutama pada mahasiswa dan sarjana pada era sekarang ini karena kalau pulang kampung sekarang tuh yang ditanya bukan hanya tentang kapan nikah lalu kapan berkeluarga, tetapi juga tentang apa nih selanjutnya langkah kamu selanjutnya dalam berkarir, apa jenjang karir kamu, ingin menjadi apa nanti di masa depan. Maka siang ini kita akan membahas tentang perjalanan karir dari Bang Abror, barangkali bisa menjadi motivasi kita dan gambaran karir kita ke depannya bagaimana. Oke, langsung saja yang Bang ya. Mungkin boleh perkenalan dulu. Nama, identitas lalu dari universitas mana dan kapan lulusnya. Boleh Bang. Oh, ya, jadi perkenalkan Ulun Ahmad Abrar Azhari, asal dari Martapura. Nah, untuk instansi asalnya yaitu kebetulan saya lulusan State Darul Hijrah angkatan 2021. Lulusnya 2025. Nah, Ya, ini. Ya baik, berarti dari State Darul Hijrah ya Bang. Baru baru lulus tahun kemarin ya berarti Bang. ya, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Mungkin langsung saja nih. Bagaimana? Mungkin teman-teman juga sudah tidak sabar ingin mendengar bagaimana gambaran karir kita ketika lulus nanti. Boleh dari latar belakang dan perjalanan karir Abang dulu nih. Mungkin yang pertama, setelah lulus dari pendidikan bahasa Arab nih Bang, dari program studi pendidikan bahasa Arab, bagaimana perjalanan karir Abang sampai pada posisi sekarang ini? Oke. Nah, mungkin kalau dibilang latar belakang dan perjalanan karir setelah kuliah itu karena mungkin sedikit cerita karena saya itu alumni dari pondok juga. Jadi kebetulan setelah lulus dari pondok itu diamanahi untuk mengabdi. Jadi ketika kuliah itu sambil mengabdi di pondok Darul Hijrah. Nah, itu. Jadi setelah itu sambil kuliah jalan sampai 4 tahun, alhamdulillah lulus dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap mengabdi di pondok sebagai pengajar dan juga pengurus di pondok Darul Hijrah gitu. Jadi kalau dibilang perjalanan karir ya alhamdulillah masih di pondok-pondok aja gitu. Nah, iya Bang. Berarti kalau transisi yang signifikan tuh mulai dari memang sudah mengajar ya dari mahasiswa gitu. Dari sambil kuliah Iya, sudah mengajar di pondok. Jadi iya betul sekali. ketika lulus tinggal melanjutkan pengabdian itu ya, pengabdian dalam Iya, betul. pengajar. Oke, betul. Lalu apakah kita kan punya ekspektasi ya Bang, punya mimpi, punya cita-cita. Apakah Iya. karir yang sekarang Abang jalan ini sesuai gitu dengan ekspektasi Abang di awal gitu? Sebenarnya kalau ekspektasi karena kita pertama sudah ngambil jurusannya pendidikan bahasa Arab, otomatis secara ekspektasi jatuhnya bakal ke guru juga sebagai pengajar ya. Nah, jadi kalau secara ekspektasi mungkin masih eh, ya expect aja gitu. Nah, tapi kalau yang sesuai keinginan pribadi mungkin masih agak agak jauh lah, agak kurang karena kalau jadi pengajar aja ada minus plusnya juga gitu. Jadi kalau secara keinginan pribadi sebenarnya itu belum masuk ekspektasi yang sebenarnya, tapi karena kita sudah menjalani di bangku perkuliahan kemarin pendidikan bahasa Arab, jadi secara secara langsungnya
sudah berekspektasi bahwa kedepannya paling enggak bakal menjadi guru seperti itu. Berarti memang sudah tahu aja nih abang dari awal bahwa ketika kita memilih pendidikan ya otomatis gue akan jadi guru nih gitu ya bang ya. Iya. Oke. Lalu kalau motivasi Pian untuk tetap ada pada karir ini tuh sebenarnya apa bang? Motivasi kenapa sih tetap memilih bidang pekerjaan yang sekarang gitu? Emang Ya. Kalau ulun pribadi ya karena tadi ya karena ulun pribadi tadi menyebutkan yang background pondok tadi, kenapa jadi sampai sekarang masih mengabdi kan? Gitu. Oke. Ya eh, lebih ke mau supaya bisa lebih bermanfaat gitu. Artinya ketika kita di pondok itu kita bisa eh, mungkin memberikan lebih banyak untuk pondok untuk umat gitu. Kalau dari ulun pribadi kayak gitu. Jadi menjadi ladang ladang barokah, ladang pahala untuk kita semua. Oke, oke, oke. Ya, Karena guru ini itu. termasuk pekerjaan yang memang penuh berkah ya bang ya. Ya, karena tadi kan backgroundnya yang di pondok tadi kan, jadi tapi kalau di lain juga sama sih. Hmm. Oke, oke. Jadi lebih ke situnya, lebih ke situnya. Oke, baik. Lalu kalau dilihat dari sejak kuliah lalu sampai sekarang itu berapa lama Bang? Sudah ada di posisi mengajar ini. Lalu kalau tanggung jawab utama Abang itu apa di pondok itu? Ya, kalau dari kuliah sampai sekarang berarti sekarang jalan sudah 5 tahun lah ya. Hmm. 5 tahun, insya Allah jalan 6 tahun gitu. Kalau tanggung jawab utama untuk sementara ini kalau ulun pribadi itu sebenarnya lebih ke pengurus juga sih, karena kalau kalau ngajar itu nggak yang terlalu banyak dapat jam ngajarnya. Jadi lebih eh, lebih tanggung jawab utamanya di pengurus pondoknya gitu. Karena ulun juga bagian pengasuhan santri. Nah, jadi lebih tanggung jawab utamanya di situ. Seperti itu. Jadi lebih ke keseharian santrinya juga, Pang, gitu. Nah. Bukan yang mengajar. Tapi kalau ngajar ada juga Oh. masuk tanggung jawab juga sih. Betul. Karena pian ada dua tadi ya Bang ya, ada sebagai mengajar, Iya, lalu ada sebagai pengurus pondok. Jadi juga ada dua tanggung jawab utama ya, sebagai pengajar juga iya, pengurus pengasuhan ya. iya. Pengasuhan ini lumayan lumayan tricky ya Bang ya. Lumayan Ya, lumayan terus ya. Oke. Kalau kan kita nih sebagai mahasiswa bahasa Arab ya Bang, sebagai alumni mahasiswa bahasa Arab tentunya kan sudah belajar tentang kompetensi-kompetensi, lalu tentang skill apa aja yang bisa dibahas, yang ada di bahasa Arab. Lalu apa nih, Pian kan juga mengajar, juga mengasuh, kira-kira kompetensi apa yang paling sering digunakan, yang kita dapatkan dalam bahasa Arab itu, yang bisa diterapkan dalam pekerjaan Abang saat ini? Oke, paling enggak karena kita juga sebagai pengajar, kalau secara kompetensi yang paling penting itu kalau kita sebagai pengajar bahasa Arab itu yang pasti eh, kemampuan berbahasanya sebenarnya. Ini Jadi dari kemampuan berbahasa. dari apa namanya maharoh ya, maharoh yang 4 itu maharoh istima, kalam, kitabah, kiroah. Nah dari itu, kemudian kalau yang selainnya itu dari segi strategi, kemudian yang harus kita dalami lah kan strategi pembelajaran, kemudian metodologi pembelajaran dari situ. Tapi kalau yang secara skill tadi, yang paling utama karena kita dari mengajarnya kebahasaan, maka yang perlu sangat ditingkatkan itu dari segi maharoh kita gitu. Maharoh kalam kita bakiroh karena itu berpengaruh dalam kita mengajarnya tadi. Gitu. Oke, belajar. Kalau ke pengasuhan tadi bagaimana Bang? Apakah ada kalau misalnya dari segi pedagogika atau dari psikolinguistika atau bagaimana? Apakah ada? Kalau dari pengasuhan itu sebenarnya kalau di mata kuliah ulun dulu itu ada yang namanya psikologi pendidikan. Hmm. Nah, mungkin dari situ. Jadi lebih ke yang hal-hal psikologi segala macam. Tapi kalau yang pengasuhan ini selama yang ulun jalani ini lebih banyaknya lebih ke
Ya dari pengalaman juga Bang gitu. Betul. Ya, jadi semakin tahun kan semakin belajar, semakin belajar cara mengasuh santri yang baik dan benar. Itu kalau Betul. yang dari segi mata kuliahnya ya tadi kayak psikologi pendidikan dan sebagainya seperti itu. Oke. Kalau untuk tadi kan tentang kompetensi ya Bang. Kalau tentang eh mata kuliah yang paling berkesan bagi Abang, terutama dalam mengajar bahasa Arab itu mata kuliah apa nih Bang? Eh, yang paling berkesan lah. Yang paling berkesan, yang paling berdampak juga. Kalau yang paling berdampak tadi, kalau ulun pribadi ke mata kuliah yang seperti entah di lain ada atau enggak, mungkin ada juga sih. Kayak mata kuliah nahu, sorab. Hmm. Nah Oke. itu mungkin banyak yang belum ulun pribadi pelajari itu dipelajarin lagi di kuliahan gitu. Nah jadi semakin paham gitu. Nah mungkin lebih di situnya sih yang paling berkesan gitu. Nah kalau cara yang lain mungkin itu masih bisa ulun pelajari sendiri gitu. Nah, kayak strategi tadi masih bisa dipelajarin lagi segala macam. Berarti seperti nahu, sorab, terutama dalam mengajar itu Iya, kan kata Abang tadi kompetensi berbahasa ya yang paling utama ya Bang. iya, Jadi betul. eh, kalau di kampus kami itu namanya ada tarkib al-marfu'at, tarkib al-mansubat begitu. Oh iya, Jadi kalau di karena mungkin di Abang, ya, ya karena di pondok ini kan dia pakainya nazariyah furu' ya, hmm, nazariyatun furu'. Jadi yang pelajarannya itu memang pelajaran yang masing-masing, pelajaran nahu, pelajaran sorob, pelajaran balagoh misalnya. Nah, jadi kalau kalau secara ulun yang mengajar sendiri, jadi lebih berkesannya yang pelajaran yang itu tadi, kayak pelajaran nahu tadi seperti itu. Jadi lebih enak mengajar ke santrinya betul Bang, betul. seperti itu. Jadi kan sudah kita ketahui bahwa kompetensi mengajar, lalu kompetensi psikologi pendidikan tadi yang lumayan berdampak ya. Lalu Ya, apakah kalau menurut Abang nih, apakah ada kompetensi atau keterampilan yang Abang rasa masih kurang disiapkan oleh program studi gitu, yang masih kurang dipersiapkan gitu untuk dari program studi itu. Namun ternyata sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. oke. Kalau menurut ulun pribadi lah, selama ulun kuliah dulu itu yang paling kurang itu mungkin lebih ke media pembelajaran gitu. Nah. Jadi keterampilan dalam membuat media, kemudian seperti desain grafis segala macam. Nah, itu yang masih kurang karena mau bukan cuman guru tapi pekerjaan apapun rata-rata sekarang sudah orang lebih ke arah situ gitu, ke arah desain grafis, media digital, nah seperti itu. Nah itu yang masih kurang waktu kami kuliah dulu gitu. Nah, jadi secara kemampuan adaptasi teknologi itu masih kurang juga. Iya, betul. Sekarang mudahan sudah dievaluasi lah. Oke. Seperti itu. Lalu karena masih kurang tadi nih, bagaimana Abang mendapatkan pengetahuan-pengetahuan itu kayak desain grafis itu apakah pian 4 les kah, 4 tutor kah atau bagaimana? Kalau pribadi ya apa namanya otodidak lah, Otodidak. otodidak ya otodidak aja. Alhamdulillah masih bisa-bisa aja gitu nah. Walaupun nggak yang kalau kita bilang pro banget gitu nggak juga, tapi secara alhamdulillah bisa-bisa aja. Karena memang background di pondok nih memang kemarin-kemarin memang agak kurang ya Bang terkait teknologi-teknologi, terkait Iya, desain-desain. Nggih. Terus secara bagaimana? yang itunya masih kurang, tapi Nggih. mudahan bisa dibenahi lah ke depan. Karena memang setelah keluar tuh kita sangat terpakai di bidang teknologinya ya Bang. Kalau ulun sendiri pun bahkan saat kuliah tuh kayak, loh ternyata aku banyak nggak ngertinya nih tentang teknologi, tentang Word, tentang Nah betul Excel. Nah seperti itu mungkin ya. ya, dan itu pasti terpakai sih kalau yang bidang teknologi itu, Nggih. walaupun kerja apapun itu pasti orang mencari itu gitu. Jadi mungkin kalau bisa menumbuhkan sendiri keterampilan atau kompetensi itu nggak apa-apa ya kan, artinya lebih dimaksimalkan lagi di situ untuk yang masing-masing sendirinya.
Nggih, seperti desain grafis tadi kan kita kan jadi lihat tutor-tutor sebenarnya kan lumayan beredar banyak ya tutor-tutor di Canva tuh tentang Ya. YouTube di YouTube ya. Ih, mungkin bisa belajar sendiri mungkin ya nanti untuk kami mahasiswa yang ingin lulus nih. Nah, haruslah itu. Karena itu kebutuhan sekarang memang seperti itu. Nggih, betul. Lalu kan Abang tuh sudah ngajar, sudah mengurus pondok sejak jadi santri ya kan. Apa sih tantangan terbesar yang Abang hadapi ketika pertama kali turun di dunia kerja itu? Kalau pertama kali dulu berarti waktu baru lulus pondok berarti. Nggih. Ya pastinya eh, karena kita nggak tahu apa-apa, ya kan, nggak tahu apa-apa cara ngajar, ya dasar masih beracu pengalaman bagaimana ustadz-ustadz kami dulu ngajar bagaimana, belum tahu strategi pembelajaran bagaimana, yang baik dan benar bagaimana, jadi mungkin lebih di situnya gitu. Nah, jadi tantangannya bagaimana kita menciptakan pembelajaran itu dengan baik dan benar gitu, nah, sesuai dengan yang memang seharusnya. Nah, tapi di satu sisi kita masih belum belajar itu. Nah, itu Nggih. tantangannya. Kalau sudah Kalau sudah Kalau yang ya terus sudah lulus tadi Bang, kalau kita kan sudah jadi mahasiswa lalu lulus sebagai alumni, nah itu ya, tentu untuk tantangannya kan berbeda ya kan. Nah itu ya, tantangan apa aja Bang biasanya? pertama tantangan moral karena sudah sarjana, Nggih. masa mengajarnya masih yang seperti sebelum-sebelumnya ya kan. Nah, tapi karena kalau tantangan terbesar itu karena ulun pribadi masih di sini aja juga kan. Jadi sudah lumayan mengerti lah bagaimana menghadapinya gitu. Nah, jadi paling tinggal menambah-nambahkan aja lagi yang sudah dipelajarin, dimasukkan ke metode mengajar kita. Jadi kalau yang tantangan terbesar setelah kuliah, karena kita sudah adaptasinya cukup lama, kurang lebih 4 tahun, mungkin nggak besar lagi gitu. Nah, yang tantangan biasa aja. Nggih. Lalu kalau dari tantangan sosial dari atau teknis mengajar nih Bang, bagaimana sih anak-anak pondok itu sebenarnya apa yang menjadi tantangan Pia untuk mengajar anak-anak pondok itu? Apakah mereka ini lumayan mucil kah atau bagaimana gitu kalau dari teknis mengajarnya? Kalau dari teknis mungkin lah, kalau yang menurut ulun pribadi, eh, mereka itu lebih kayak, kalau yang mucil kata yang tadi kada juga sebenarnya lah. Jadi sebenarnya buahnya tuh nurut-nurut aja gitu. Apa yang disampaikan guru iya, apa yang disampaikan ini iya. Nah, tapi itu yang jadi tantangan juga sebenarnya di kita gitu. Jadi bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang baik dan benar gitu. Oke. Jadi kalau dari muridnya itu insya Allah aman aja karena buahnya kan mereka itu dari awal disampaikan, bukan disampaikan ya, diajarkan untuk sami'na wa ta'na gitu. Nah, jadi mungkin dalam pembelajaran ya nurut-nurut aja gitu. Nah, jarang yang memang mucil-mucil tuh, yang enggak juga, paling tidur. Tidur itu sudah jadi tabiat anak pondok. Nah, ya, itu sih. Ya paling itu aja. Kalau yang lainnya insya Allah alhamdulillah lah, masih aman-aman aja, batas wajar lah. Oke. Tadi kan bahwa tantangan terbesarnya tuh bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang baik ya Bang secara efektif. Nah, Ya, bagaimana Abang menghadapi tantangan itu? Apakah Pian punya mentor atau punya komunitas atau punya atau otodidak juga nih belajar-belajar untuk mengelola pembelajaran itu? ya sebenarnya otodidak juga, melihat-lihat dari ustadz-ustadz yang senior bagaimana mengajar yang bagus itu seperti apa. Alhamdulillah kan di beberapa dari kami itu juga ada yang sudah pelatihan sertifikasi, PPG segala macam. Nah, itu secara otomatis kan mereka sudah terpelajar juga dari untuk mengajar yang baik dan benarnya gitu. Jadi sambil-sambil menanya gimana membuat ini yang membuat strategi yang bagus seperti apa, mengajarnya bagaimana, seperti itulah. Jadi memang otodidak dari kita
berarti kita tiru, amati, tiru, dan modifikasi ya kita melihat Iya, dari betul, orang betul. lain itu. Ini. Lalu kan kita ini kan di ada beban moral sebagai alumni pendidikan bahasa Arab. Nah itu Ya. pernahkah latar belakang abang sebagai alumni PBA itu menjadi nilai lebih atau justru hambatan di tempat kerja yang sekarang? Boleh diceritakan bang? Menjadi nilai lebih ya. Mm-mm. Ya, karena kalau pertama karena di pondok itu semua yang pembelajaran pondok itu mengarahnya kepada bahasa Arab, penguasaan bahasa Arab ya. Jadi nilai lebihnya sebenarnya di situ. Kita sebagai apa? Lulusan pendidikan bahasa Arab mengajar santri-santri yang memang belajar bahasa Arab. Nah, jadi nilai lebihnya justru di situnya gitu. Bukan menjadi sebuah hambatan. Oke. Karena kan juga sesuai ya Bang, relevan antara Pian sebagai lulusan pendidikan bahasa Arab juga tadi karena di pondok juga kental Iya, dengan bahasa Arab itu ya. iya. Nih, karena kan di sebenarnya pondok ini kan kalau di STIT kan bukan cuma pendidikan bahasa Arab ya Bang jurusannya. Iya, nah alhamdulillahnya setelah ulun lulus dibentuk beberapa prodi baru gitu. Oh, Ada ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan anak usia dini, dan ekonomi syariah. Tapi itu setelah ulun lulus. Nah, jadi oh, iya. kalau yang waktu ulun waktu ulun dulu itu masih satu prodi aja pendidikan bahasa Arab. Oh, masih satu prodi ya Bang berarti. Ya, Atau mungkin Pian pernahkah di karena Pian lulusan pendidikan bahasa Arab nih, pernahkah kayak mungkin kan yang pengabdian lain yang bukan jurusan pendidikan itu kan ada yang mengajar juga lah Bang. pengabdian maksudnya gimana? Kalau pengabdian yang bukan di jurusan pendidikan, misalkan kayak bukan di jurusan pendidikan bahasa Arab, itu ditugaskan untuk mengajar juga. Oh ya, ya ada juga sebenarnya, ada juga beberapa. Hmm. Pernahkah kayak ustadz-ustadz tuh kayak mengambung Pian gitu karena Pian lulusan pendidikan bahasa Arab loh, jadi kayak oh ini bagus nih Bang Abram nih ternyata bagus mengajarnya karena relevan dengan pendidikan bahasa Arab kayak gitu. Oh, kalau secara itunya enggak sih, Oh, mungkin jadi memang karena di sini kan kalau kultur di sini ya semuanya sama aja gitu. Mau ah, latar belakang gimana itu sama-sama aja gitu. Bahkan banyak juga kan kayak dari ada yang lulusan manajemen, ada yang lulusan apa. Nah itu tapi dinilainya sama gitu. Artinya sesuai kinerja juga, selama kinerja bagus, ya orangnya baik-baik aja, ya baik juga gitu. hmm, oke. Jadi lebih ke kinerja Kultur, dan karakter. ya Oke. kulturnya di sini seperti itu, Oke. bukan tergantung jurusan. Betul, Bang. Lalu kalau kita kan, kalau abang kan bekerjanya ada dua bidang ya, yang utama yang pertama untuk mengajar, lalu mengasuh di bidang pengasuhan itu. Nah itu menurut Ya, abang, bidang-bidang sebenarnya ada bidang-bidang karir apa aja sih yang terbuka luas bagi lulusan pendidikan bahasa Arab ini sebenarnya? sebenarnya ya, kalau sebenarnya eh, lumayan. Dan sekarang mungkin lebih lebih ada lagi ya, seperti konten kreator edukasi bahasa Arab, kemudian mungkin bisa juga sebagai sebagai guru Al-Quran, kemudian apa namanya itu ya, tour guide travel travel umroh dan haji, penerjemah itu bisa dokumen, kemudian penerjemah yang tutor ya. Mm-mm, tutor, tutor. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau secara luasnya ya, secara lebih luasnya itu sebenarnya banyak aja ya. Apalagi sekarang juga sudah mulai bermunculan tuh yang konten kreator tadi kan, Mm-mm. konten kreator edukasi bahasa Arab. Nah, itu mungkin untuk adik-adik sekarang itu mulai bisa lah dicoba-coba gitu. Nah, siapa tahu menjadi salah satu income kita gitu. Oke. Kalau dari lulusan teman-teman abang, Bang, kira-kira kebanyakan mereka bekerja di
Apakah ada yang sebagai tour guide dan lain-lain tadi? Kalau teman ulun pribadi, rata-rata masih jadi guru, Bang. Oke. Masih sama. Karena kan ya tadi kalau yang dari kami itu memang rata-rata kan latar belakangnya memang latar belakang yang dari pondok kan, Oke. mengabdi kuliah gitu. Nah, jadi rata-rata yang masih menjadi guru. Tapi ada juga yang ada juga yang mencoba di peruntungan lain ya. Peruntungan lain seperti daftar di manajerial di perusahaan-perusahaan. Alhamdulillah masih ada juga yang keterima gitu. Oke. Nah, jadi lebih ke bagaimana kita mau membuka diri kita juga Bang sebenarnya Oke. Sebenarnya. kemana. Jadi rezeki itu kan kita nggak tahu kemana ya. Oke, betul betul. Insya Allah banyak aja sebenarnya jalannya gitu. Bukan terpaku di sebagai guru bahasa Arab aja bukan. Jadi insya Allah secara luasnya itu banyak aja. Oke. Kalau menurut Pian apa sih yang paling sebenarnya paling potensial nih dari pendidikan bahasa Arab selain menjadi guru tadi? Seperti tadi kan ada tour guide nih seperti itu. Ya. Kalau yang paling potensial untuk saat ini itu kalau menurut Ulun itu sebagai content creator dan penerjemah. Content creator dan penerjemah ya. Ya, content creator dan penerjemah. Nah, itu sih yang paling potensial gitu, nah. Karena berkembangnya zaman juga kan, jadi diperlukan eh, berkembangnya zaman sekarang zamannya media sosial segala macam. Nah, itu sangat sangat anu lah, sangat potensial untuk content creator. Kalau yang penerjemah tadi, walaupun sekarang sudah ada AI, tapi kalau AI kan itu eh, mungkin masih bisa ada salah juga segala macam. Jadi kadang masih juga ada orang-orang itu yang mencari yang memang penerjemah asli gitu nah dari orang asli walaupun susah. Jadi Nah, sebenarnya jadi yang itu yang paling potensial sebenarnya jadi content creator sama penerjemah ya Bang. ya Karena di kalau era menurut Tuhan ya. Karena di era digital ini sebenarnya content creator ini lumayan banyak dilirik ya harusnya. Iya harusnya seperti itu. Mm-mm. Lalu kalau menurut pengalaman lalu pengamatan Abang itu bagaimana perkembangan kebutuhan terhadap profesi yang berkaitan dengan bahasa Arab dalam 5 tahun terakhir ini? Apakah ada pengaruh teknologi yang Anda rasakan, yang Abang rasakan itu secara langsung? Kebutuhan 5 tahun terakhir ini bagaimana? Kalau kebutuhan eh, untuk kan ya berkaitan bahasa Arab ya. Nggih. Kalau menurut Ulun tetap anu ya, bahkan mungkin meningkat ya, mungkin meningkat tapi mungkin mengalami juga pergeseran ke arah digital. Tapi kan itu digital itu kan kayak itu juga membantu gitu. Membantu kita untuk membantu kita untuk meraih yang diinginkan gitu. Jadi tetap tinggi tapi ada pergeseran gitu. Walaupun ada teknologi tetap butuh yang namanya manusia kan yang Nggih. menggerakkannya gitu. Jadi kalau teknologi itu dia sebagai bantuan aja untuk meraih yang diinginkan. Nggih. Seperti itu sih. Berarti karena dalam 5 tahun terakhir ini juga perkembangan teknologi itu semakin pesat ya Bang setelah COVID itu. Ya, Nggih. Jadi teknologi itu sangat berpengaruh ya dalam kebutuhan pendidikan bahasa Arab ini, ya, tetapi tidak menggantikan untuk menggantikan bahasa Arab itu sendiri ya kan, untuk menggantikan ya manusia ya menggantikan Bang tadi ya. Kak. manusianya gitu. Nggih. Nah, nggih. Lalu eh, apakah karena kan Pian kan lulusan dari Darul Hijrah, lalu sekarang sedang mengabdi, apakah Abang tuh pernah melanjutkan studi atau mengambil sertifikasi tambahan untuk menunjang karir tersebut? Kalau ada, apa tuh dan kenapa mengambil itu?
Ya alhamdulillah ya untuk sementara ini kemarin habis lulus itu langsung mendaftar lanjut untuk S2 gitu. Gitu. Kalau alasannya ya untuk melanjutkan studi dan semoga punya jenjang karir karir yang lebih bagus gitu nah untuk yang dari sekarang. Jadi sekarang lagi melanjutkan studi S2 Mm-mm. dan sedang mengajukan juga sih untuk sertifikasi. Hmm. Semoga diterima. Karena kan ulun juga di lembaga juga kan. Jadi ada anunya juga untuk sertifikasi. Jadi nanti kalau boleh tahu S2-nya itu di mana, Bang? S2-nya di UIN Antasari. Oh, di UIN Antasari Banjarmasin. Jurusan pendidikan bahasa Arab juga ya? Ya, program studi pendidikan bahasa Arab. Nggih, nggih. Berarti mencari jurusan yang relevan ya memang untuk menunjang karir Ya, tersebut. Nggih. Lalu tadi kan sudah melewati rangkaian perjalanan karir Abang dari awal dari santri itu sudah berada dalam dunia kerja, lalu dari sudah lulus sebagai alumni PBA juga langsung bekerja. Nah, ini pesan dan refleksi untuk mahasiswa nih, Bang. Apa saran terpenting Abang untuk mahasiswa pendidikan bahasa Arab yang saat ini sedang mempersiapkan diri memasuki dunia kerja? Saran yang penting nih, Bang, untuk kami. eh, kalau saran penting itu pastinya jangan puas ya, jangan puas sama yang sudah digapai sampai sekarang ya. Misalnya sudah punya skill apa itu jangan puas sampai di situ, tapi terus tingkatkan ya, terus tingkatkan multi skill ya minimal kuasai satu satu skill lah. Tapi itu memang eh, yang benar-benar ahli gitu. Jadi itu yang bisa membantu kita dalam eh, pekerjaan kita ke depannya gitu. Nah, kita nggak tahu jadi apa-apa, tapi kita sudah punya skill yang memang itu menjadi keahlian kita gitu. Nah, jadi itu yang perlu kita ingat gitu, yang perlu kita jaga. Eh, Terus kuasai multi skills untuk diri kita dan satu skill yang dijadikan keahlian keahlian lah kalau kita bilang keahlian pendukung ya. Misalnya kayak teknologi, pendidikan, kemudian apa ya? Tadi kayak desain 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 grafis, kemudian manajemen organisasi. Nah, itu bisa menjadi salah satu keahliannya yang menunjang pekerjaan kita ke depannya seperti itu sih. Nggih, berarti tadi kuasai satu keterampilan atau skill yang benar-benar emang kita ahli dalam bidang situ ya, loh, Bang. Ya, Nggih. karena itu yang menunjang kita nanti. Lalu tadi juga, Oh iya, sama mungkin tambahannya. Mungkin kalau yang menurut ulun pribadi lebih ke kuasai cara komunikasi lah, nggih, soft cara skill ya. Jadi soft skill komunikasi karena kalau ulun pribadi aja merasa komunikasi ulun itu masih kurang, sangat-sangat kurang lah. Jadi kalau pesan-pesan untuk mahasiswa lain ya kuasai soft skill komunikasi, bagaimana berkomunikasi yang baik dan benar, kemudian eh, mulai mulai membangun komunikasi-komunikasi yang baik. Jadi itu yang perlu dikuasai juga. nggih. Lalu kalau abangnya sudah lulus ya sebagai alumni, kalau bisa kembali lagi ke masa kuliah sebagai S1, nah itu apa yang akan Anda lakukan secara berbeda untuk mempersiapkan karir ini? Apa hal yang ingin abang perbaiki dulu? Kalau yang mau diperbaiki pastinya mungkin cara belajar dulu ya, cara belajar ulun supaya bisa belajar itu dengan baik, bisa memahami sesuatu itu dengan baik. Nah, kemudian tadi ya eh, lebih banyak menguasai multi skill. Jadi memiliki keahlian yang sangat mumpuni gitu nah. Karena ulun jujur aja seperti secara pribadi yang nggak terlalu juga punya keahlian sampai sekarang gitu. Nah, dan itu salah satu penyesalan kenapa tidak ulun kembangkan waktu kuliah dulu. Nah, jadi mungkin kalau kembali lagi ke masa kuliah mungkin seperti itu yang ulun sampaikan tadi refleksinya
dan itu kan ulun kerjakan gitu, Cari skill ya. komunikasi segala macam. Nggih. Berarti memperbaiki diri ya Bang, bagaimana harusnya kita tuh mempersiapkan sejak kuliah tentang komunikasi, tentang skill, supaya nanti ketika Iya, lulus tuh sudah tahu. Lalu nih tadi sudah beberapa pertanyaan sudah Abang jawab, terima kasih. Ini terakhir nih Bang, apakah ada closing statement yang ingin Abang sampaikan untuk kami-kami semuanya yang belum tercakup dalam pertanyaan sebelumnya tadi? Mungkin boleh sepatah oke. dua patah kata closing. Eh, Closingnya, mungkin secara anu aja, karena kita sebagai alumni PBA itu harus percaya diri. Nah, karena kalau yang sebenarnya bahasa Arab itu bukan cuman materi pelajaran, tapi itu cakupannya sangat luas gitu, nah global. Ya. Jadi kunci sukses itu bagaimana kita mengemas kompetensi kita itu menjadi kemasan yang kreatif, inovatif untuk kebutuhan masyarakat yang saat ini, untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Jadi bagaimana kita mengemasnya gitu. Jadi bukan cuman materi pelajaran aja, tapi sebagai apa namanya tadi, bagaimana kemasannya gitu, kemasannya di sesuai kebutuhan masyarakat kita saat ini. Dan yang kita ketahui mungkin saat ini beberapa hal sangat dibutuhkan gitu nah untuk bahasa Arab. Seperti sekarang kan sudah lumayan banyak seperti eh, tutor-tutor bahasa segala macam. Nah, itu sangat perlu. Nah, jadi kalau secara anunya tadi harus percaya diri lah, jangan minder sebagai alumni PBA karena secara anu itu bahasa Arab itu bukan yang cuman materi pelajaran tapi luas banget gitu. Seperti itu. Siap, Bang. Jadi harus percaya diri nih kami-kami sebagai mahasiswa PBA ya. Iya, Tuh. Baik, Bang, sudah banyak sekali tadi berbincang dengan Abang, bagaimana pengalamannya, perjalanannya. Mungkin begitu saja teman-teman semuanya. Kiranya eh, perbincangan kami kali ini dapat menjadi sebuah referensi ya bagaimana bagaimana sebenarnya perjalanan karir, bagaimana kita akan membuka karir ketika kita lulus sebagai alumni mahasiswa PBA kelak. Baik, Bang, terima kasih atas waktunya siang ini. Maaf, mohon maaf telah menyita waktu Abang selama kurang lebih 30 menit. Terima kasih atas ya. gambaran yang sungguh luar biasa. Ini mungkin karena sudah cukup semuanya, ulun ucapkan terima kasih lagi. Demikian. Baik, sampai di sini teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Zoomnya udah mati lagi. Gelagapan ya menjawab Ulun pertanyaannya gini. Gih. Oke, Bang, terima karena anu kasih. ya, ya namun ini sudah tuntung nggak. Gih, sudah. Nah, namun ada kurang karena oh jangan hendak mau ulang lagi kada lupa aman ya Gih. Sip, aman, Bang. Insya Allah aman. bahabar ya. Gih, sip. Kayaknya ulun tutup Zoomnya untuk mati. Gih, gih. Terima kasih, Bang. Aja Assalamualaikum. ya.